merupakan kegiatan pendampingan bagi teman-teman ataupun adik-adik yang ingin mendaftar program PBSB di tahun 2024 ini. Seperti itu. Oke, next. Kita langsung saja ya. Oke, teman-teman, mungkin tadi di ice breaking banyak yang bertanya ada pertanyaan mengenai pemahaman atau pengetahuan tentang PBSB. Jadi sebelum lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu PBSB itu apa sih, seperti itu. Jadi PBSB itu adalah program, ini singkatannya ya. Jadi PBSB itu singkatan dari Program Beasiswa Santri Berprestasi, yang dimana program ini merupakan program afirmatif dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara khusus ditujukan bagi lulusan pondok pesantren. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman. Jadi PBSB ini merupakan program yang khusus bagi kita yang memang berlatar belakang lulusan pondok pesantren. Nah, bagaimana dengan yang lulusan luar pondok pesantren? Maka itu tidak bisa mendaftar melalui PBSB ini, seperti itu. Yang memiliki potensi baik di bidang akademik maupun non-akademik dan ditujukan untuk santri-santri yang mempunyai keinginan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi meskipun PBSB ini namanya itu adalah Program Beasiswa Santri Berprestasi, tidak memungkinkan teman-teman, walaupun kita tidak memiliki prestasi yang cukup, tapi kita memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki minat belajar ataupun minat studi yang tinggi, bisa jadi nanti kita termasuk dalam kelulusan dari PBSB ini sendiri. Oke, next. Nah, ini ada visi dan misi PBSB sendiri. Visinya sendiri yaitu mengubah takdir bangsa 2025, yang sebentar lagi ya. Kemudian ada misinya. Misinya itu yang pertama, memperluas akses lulusan pondok pesantren untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri papan atas. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui PBSB ini sudah sangat sudah sangat pas banget gitu, sesuai dengan misi PBSB sendiri. Kemudian menyiapkan SDM bermutu untuk mewujudkan visi pondok pesantren sebagai pusat peradaban. Ya, sebagai misi PBSB juga untuk menjadikan pondok pesantren melalui santri-santrinya itu melalui santri-santri yang nantinya mendapatkan program PBSB ini, tentu diharapkan nanti pondok pesantren tempat kita dididik sebelumnya itu akan menjadi pusat peradaban sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terwujudnya lulusan yang memiliki keunggulan di bidang agama dan sains. Oke, next. Nah, PBSB sendiri itu ada semenjak tahun 2005. Jadi kalau sekarang di tahun 2024 ya kurang lebih hampir 21 tahun ya. Hampir 21 tahun PBSB sudah ada, dan alhamdulillah setiap tahunnya itu ada. Dan kita patut bersyukur sebenarnya sebagai santri, karena banyak sekali program dari Kementerian Agama yang saat ini memang sudah banyak ditujukan kepada lulusan pondok pesantren, khususnya santri, yang salah satunya merupakan program PBSB ini yang telah berada sejak tahun 2005. Nah, ini yang titik poin penting juga teman-teman. Sejak tahun 2005, PBSB ini sudah memiliki 33 lebih perguruan tinggi mitra. Jadi di PBSB ini sejak tahun 2005 sudah ada kurang lebih 33 perguruan tinggi mitra, baik itu universitas negeri, universitas Islam maupun Ma'had Ali, yang bermitra langsung dengan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan program PBSB ini. Sehingga nanti teman-teman santri bisa memilih salah satu daripada universitas-universitas yang memang sudah ditentukan atau sudah berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Oke, next. Ya, sebelum kita lebih lanjut mengenai pendaftarannya, ini mungkin beberapa poin yang teman-teman ataupun adik-adik perlu siapkan terlebih dahulu sebagai acuan awal, pedoman awal teman-teman untuk mendaftar program PBSB ini. Yang pertama tentunya santri warga negara Indonesia, sudah jelas ya, harus santri ya, karena seperti yang saya bilang tadi, non santri tidak boleh mendaftar karena sebagaimana program ini adalah khusus untuk santri. Kemudian santri asal dari pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama.
Nah, dibuktikan dengan kepemilikan nomor statistik pesantren NSB dan aktif melakukan pemutakhiran data pada emis Ditjen Pendidikan Islam. Nah, ini nomor 2 ini perlu teman-teman nanti pertanyakan kepada mungkin bisa pengasuh teman-teman, bisa kepada pimpinan ataupun siapapun yang ada terlibat di pesantren tersebut, apakah pondok pesantren kalian itu sudah terdaftar di Kementerian Agama atau belum? Karena yang boleh mendaftar di PBSB ini adalah pondok pesantren yang sudah memiliki nomor statistik pesantren di Kementerian Agama, seperti itu. Ini nanti bisa teman-teman pertanyakan di pimpinan atau pengasuh pesantren teman-teman. Kemudian santri asal dari satuan pendidikan VDF, SPM, PKPPS, Mahat Ali dan atau MAS, MAN, SMA, SMK yang diselenggarakan dan atau terintegrasi dan atau berada di lingkungan pesantren. Jadi ini beberapa lembaga ya, model lembaga yang ada di mungkin di teman-teman ada yang VDF, ada yang modelnya PKPPS ataupun Mahat Ali, MAS, SMK, itu pun bisa asalkan pondok sekolah kalian itu memiliki naungan di pondok pesantren. Walaupun kalian misalnya nih di SMK seperti itu ataupun di SMA, nggak apa-apa. Yang penting terintegrasi dan juga di bawah naungan pondok pesantren seperti itu. Nah, ini juga yang penting poin 4, santri mukim minimal 3 tahun. Jadi kalian itu wajib mukim minimal banget itu 3 tahun. Jadi minimal banget 3 tahun yang itu dibuktikan nanti dengan surat keterangan mukim. Surat keterangan mukimnya ini nanti biasanya itu ada ada template tertentu dari Kementerian Agama, nanti di buku panduannya itu biasanya ada. Ya, kalau yang nggak mukim gimana? Yang nggak mukim nggak boleh. Artinya walaupun kalian daftar dan kalian nggak mukim, nggak ada surat keterangan mukim, otomatis nanti kalian akan langsung nggak kedeteksi seperti itu. Artinya langsung nggak kebaca seperti itu di Kementerian Agama. Maka di sini wajib menyertakan surat keterangan mukim seperti itu. Kemudian memiliki akhlak terpuji, ya saya yakin teman-teman yang santri pasti memiliki akhlak terpuji ya di sini. Memiliki kemampuan berbahasa Arab. Ini sebenarnya kemampuan berbahasa Arab ini enggak ya dibilang harus tapi enggak terlalu gitu seperti itu. Jadi dari pengalaman saya bahasa Arabnya ya hanya bahasa Arab dasar seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Ini yang paling penting. Sudah pasti teman-teman yang di pondok pesantren harus pandai dan juga bisa membaca kitab kuning. Karena itu di program PBSB ini mengharuskan persyaratan umumnya seperti itu. Kemudian poin 8, memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Nomor 9 ini teman-teman bisa baca. Nomor 10. Nah, ini juga nomor 10 ini penting teman-teman. Memiliki prestasi akademik dan non-akademik dengan melampirkan nilai raport 1 tahun terakhir, piagam atau sertifikat. Jadi teman-teman yang memiliki prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, apapun itu bentuknya, akademik kah atau non-akademik, misalkan teman-teman pernah menang lomba olimpiade tingkat kabupaten atau mungkin tingkat provinsi dan nasional, boleh banget disertakan. Atau kalau saya dulunya itu menyertakan sertifikat non akademik malah teman-teman. Saya menyertakan sertifikat Jambore Nasional, itu ajang kepramukaan, itu yang saya sertakan dulu karena saya anggap itu sebagai sebuah prestasi di non akademik juga, sehingga saya sertakan seperti itu. Terus kemudian sertifikat kalau ada teman-teman dikumpulkan saja. Oke, next. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti ada 33 lebih universitas yang telah bermitra dengan PBSB atau Kementerian Agama. Namun yang perlu jadi catatan bahwa tidak setiap tahun semua universitas ini membuka PBSB. Artinya setiap tahunnya itu universitasnya itu berbeda-beda.
Bisa jadi misalkan Universitas Al-Azhar Kairo bahkan itu terakhir dibuka itu tahun 2019. Tahun 2020, 21, 2022 sampai sekarang Universitas Al-Azhar Kairo itu belum membuka PBSB lagi. Nah, itu nanti bisa teman-teman baca lagi di buku panduannya secara sama universitas-universitas mana saja yang sekiranya dibuka di tahun ini, tahun 2024 ini oleh Kementerian Agama. Karena ini yang saya cantumkan di sini merupakan universitas-universitas atau ma'atali yang sudah memiliki seperti itu, memiliki kerjasama dan kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk program PBSB ini sendiri. Catatan lagi, nanti setiap tahunnya akan ada mungkin pembaruan ataupun tidak semua universitas ini itu dibuka untuk program PBSB-nya seperti itu. Next. Nah, ini mungkin yang penting ya teman-teman. Tahapan bentuk dan materi seleksi PBSB ini. Tadi sempat disinggung juga mengenai tahapan seleksi. Jadi di PBSB itu teman-teman ada 3 tahapan. Pertama seleksi administrasi, kedua seleksi berbasis elektronik atau CBT, dan yang ketiga tes wawancara. Nah, untuk administrasi mungkin hari ini kita fokus di administrasi saja. Karena tes berbasis elektronik, CBT, dan tes wawancara ini mungkin nanti akan akan ada mentoring tersendirinya di mentoring berikutnya. Untuk hari ini kita fokus di seleksi administrasinya. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan di administrasi seperti itu. Oke, next. Ya, lanjut. Next. Nah, ini ada ada teman-teman, ada beberapa dokumen ataupun administrasi yang teman-teman perlu persiapkan. Sebelum lebih lanjut, PBSB itu tidak hanya membuka jenjang S1 ya teman-teman, ada jenjang S2 juga. Cuma kita mungkin singgung S2-nya sedikit karena saya lihat audiens dari peserta ataupun peserta MESP ini lebih banyak kelas 12, maka kita lebih fokus pada S1 seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman sudah daftar S1 di PBSB mau lanjut S2 lagi PBSB boleh banget gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman persiapkan, ada beberapa berkas ataupun administrasi. Yang pertama, scan asli pas foto berwarna ukuran 3x4. Ini wajib banget karena ini nanti salah satunya itu akan tercantum di di formulir pendaftaran teman-teman yang akan teman-teman dapatkan ketika melakukan pendaftaran. Kemudian scan asli kartu tanda penduduk, ini wajib banget. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nah ini jadi poinnya, kalau teman-teman nih masih mungkin yang 16 tahun ke bawah ataupun 17 tahun ke bawah yang belum memiliki KTP, bisa memakai scan akte kelahiran. Jadi ada 2 opsi untuk teman-teman yang S1, bisa memakai scan akte kelahiran. Kemudian yang poin 4, itu poin D, scan kartu keluarga. Ini penting banget karena ini data-data teman-teman itu semuanya ada di sini ya. Kemudian scan asli rapot halaman identitas santri dan halaman nilai 1 tahun terakhir. Kemudian scan asli salinan ijazah, ini juga penting. Yang kalau diusahakan ya teman-teman, ijazahnya itu yang sudah dilegalisir. Kalaupun mungkin teman-teman belum keluar ijazahnya, misalnya pembukaan PBSB sudah dibuka pendaftarannya dan kalian ingin daftar, boleh banget walaupun kalian belum memiliki ijazah, kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus. Nanti tinggal minta saja di sekolah masing-masing seperti itu. Dan poin G ini ada scan asli piagam atau sertifikat prestasi akademik dan atau non akademik. Seperti yang saya bilang tadi, kumpulkan aja sertifikatnya karena itu nanti akan dinilai. Kemudian scan asli surat keterangan mukim ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Ini penting ya. Harus mukim seperti itu. Kemudian scanan asli surat rekomendasi. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ketika kalian ingin mendaftar harus banget ada surat rekomendasi dari pimpinan pesantren. Nah, bagaimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan surat rekomendasi ini? Nanti tinggal minta aja ke pimpinan pesantren ataupun misalkan di TU sekolah kalian.
bisa minta nanti surat rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh pimpinan, pengasuh, ataupun siapa saja yang terlibat langsung di pesantren tersebut, seperti itu. Oke, lanjut di poin J, scan asli surat pernyataan kebenaran data. Ini formatnya nanti terlampir, bisa teman-teman baca di di buku panduannya. Scan asli surat pernyataan komitmen calon mas santri, ini juga nanti ada contoh-contohnya di buku panduan. Ini hanya tinggal mengikuti, tinggal diisi saja. Kemudian scan asli surat keterangan santri mampu membaca dan memahami kitab Fathul Qorib bagi pendaftar pada Ma'had Salafiyah Syafiyah Situbondo. Nah, untuk teman-teman yang ini ada dua persyaratan khusus bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Ma'had Situbondo. Ma'had Situbondo itu mewajibkan teman-teman untuk pandai dan mampu membaca kitab Fathul Qorib, ya, sehingga kalian nanti itu harus menyantumkan surat keterangan santri mampu membaca dan memahami kitab Fathul Qorib itu. Ini khusus untuk Ma'had Salafiyah Syafiyah Situbondo ya. Nah, kalau universitas-universitas yang lain itu tidak wajib untuk mencantumkan surat tersebut. Itu hanya diwajibkan untuk Ma'had Salafiyah Syafiyah Situbondo. Kemudian scanan asli surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan Ma'had Salafiyah Syafiyah Situbondo juga. Ini ada dua poin I dan M, poin L dan M ini khusus untuk teman-teman yang sekiranya ingin mendaftar di Ma'had Salafiyah Syafiyah Situbondo. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya yang S1 terus lanjut. Oke, nah ini yang S2. Oke, nah ini S2 ya teman-teman. S2 ini ada sedikit perbedaan. Di sini mungkin teman-teman yang ingin mendaftar S2 melalui PBSB, ini ada perbedaan sedikit. Yang membedakan di sini adalah yang poin E, F, G, H, dan I, yang dimana scanan asli salinan ijazah S1. Nah, kalau tadi kan kalian yang ingin daftar di S1 itu ijazah SMA atau aliyah, maka untuk yang S2 itu nanti ijazah S1. Kemudian scanan salinan transkrip nilai jenjang S1, kemudian proposal rencana penelitian untuk tesis. Ini wajib banget untuk teman-teman yang ingin mendaftar S2, bagaimana nanti proposal rencana penelitian untuk sekiranya teman-teman ketika melaksanakan tesis, seperti itu. Banyak banget contohnya. Ini proposal rencana penelitian bisa teman-teman cek di Google, itu udah banyak kok, atau tutorial di YouTube juga sudah banyak. Kemudian scanan asli surat izin dari pimpinan pesantren atau guru besar atau dosen atau atasan langsung bagi yang sudah bekerja. Nah, ini khusus untuk yang ingin mendaftar S2 yang sudah bekerja, harus banget itu memiliki surat rekomendasi atau surat izin dari atasan. Oke, nah kita lanjut ya. Ini yang jalur S2 tadi. Kemudian data publikasi karya ilmiah yang telah diterbitkan jika ada. Ini penting banget juga. Nah, selain jalur S1 dan S2 itu secara reguler, teman-teman di CSS Mora juga ada melalui LOA. LOA itu artinya teman-teman sudah lulus terlebih dahulu secara mandiri di universitas yang teman-teman tuju. Jadi di PBSB ini ada dua jalur. Yang pertama ada jalur reguler dan juga jalur LOA. Nah, reguler ini artinya teman-teman mendaftar melalui PBSB langsung. Kemudian yang kedua, jalur LOA, ini teman-teman sudah mendaftar di perguruan tinggi teman-teman dan diterima di sana. Nah, nanti surat tanda terimanya itu teman-teman tinggal cantumkan saja di form pendaftaran PBSB nantinya. Jadi itu ada dua cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Bisa mendaftar melalui PBSB terlebih dahulu, kemudian yang kedua bisa melalui jalur LOA atau mendapatkan surat atau tanda terima terlebih dahulu dari universitas tersebut. Nah, itu tinggal dicantumkan saja nanti. Itu bisa dicantumkan. Nah, ini mungkin teman-teman yang masih banyak kebingungan untuk scan-scanan. Sekarang itu udah media digitalnya banget, handphone banyak banget aplikasi scanner. Ada ini salah satu contohnya, ada Cam Scanner. Ini bisa teman-teman install di mobile kalian atau handphone kalian. Ini sangat praktis ya.
Kalian tanpa perlu ke tukang fotokopi atau tukang scan, bisa pakai scan dari ini. Kemudian ada contoh, ini contoh scan asli beberapa dokumen yang mungkin teman-teman perlukan. Ada sertifikat, kemudian ada scan kartu keluarga, scan pas foto. Scan pas fotonya ingat ya teman-teman, yang berwarna seperti itu. Ini tata cara pendaftaran. Nanti mungkin tata cara pendaftarannya di ini saja, kita next ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin teman-teman ibaratnya yang kita cari di beasiswa seperti itu. Kenapa sih? Mungkin banyak dari kita, hampir 90% ya inilah gitu intinya dari beasiswa. Apa itu? Yaitu ini komponen beasiswa itu. Nah, di PBSB itu ada 2 komponen beasiswa yang akan teman-teman dapatkan. Ibaratnya itu yang akan dibiayai seperti itu. Kita yang pertama akan mendapatkan biaya pendidikan, yang kemudian yang kedua mendapatkan biaya tunjangan. Nah, biaya pendidikan ini meliputi apa? Satu, meliputi biaya pendaftaran, kemudian biaya matrikulasi, biaya pendidikan seperti UKT, SPP, dan non UKT. Itu semuanya sudah di-cover oleh sudah oleh PBSB. Jadi teman-teman kalau sudah diterima di PBSB ini, ya udah tinggal datang ke universitasnya dan belajar seperti itu. Selebihnya sudah ditanggung oleh PBSB. Nah, kemudian biaya yang kedua, biaya tunjangan hidup. Biaya tunjangan ini berupa satu diantaranya biaya transportasi, tiket datang atau pulang. Jadi ketika teman-teman baru berangkat ke perguruan tinggi teman-teman, dan ketika 4 tahun terakhir nanti itu akan mendapatkan biaya kedatangan. Kemudian biaya tunjangan buku, kemudian ada juga biaya hidup. Ya, biaya hidup ini artinya kita mendapatkan living cost, kita mendapatkan biaya untuk keseharian kita, ya biaya cemilan kita lah, ibaratnya seperti itu. Biaya untuk makan kita lah, seperti itu. Itu yang mungkin penting. Kemudian biaya asuransi kesehatan, biaya tunjangan skripsi. Jadi teman-teman nanti kalau udah skripsi nggak perlu mikirin biaya, ataupun tesis itu nggak perlu mikirin biaya karena sudah ditanggung oleh PBSB. Kemudian biaya darurat. Nah, tapi dari semua komponen biaya ini ada catatan penting teman-teman. Catatannya itu adalah setiap tahunnya itu teman-teman perlu memperhatikan di buku panduan PBSB nanti itu komponen biayanya itu apa saja yang diberikan. Karena jujur di angkatan saya di tahun 2020 itu komponen biaya yang diberikan biaya transportasi kami nggak dapat. Kami kemudian asuransi kesehatan juga kami nggak dapat sepertinya. Dan itu perlu banget teman-teman lihat dan juga teman-teman perhatikan nanti di buku panduan. Artinya setiap tahun bisa saja berubah biaya komponen beasiswa atau biaya yang akan ditanggung PBSB ini sesuai dengan kalau kata Pak Basnang tadi, sponsor yang masuk, kemudian biaya dari pemerintah yang masuk seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan. Oke, itu saja mungkin dari saya.